Selamat malam saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali di dalam ibadah keluarga pada malam hari ini. Dan kita akan bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Saudaraku, marilah kita berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa Maha Kudus, kami bersyukur atas kasih setiamu dalam memelihara hidup kami sampai hari ini. Engkau tidak pernah meninggalkan kami dan selalu melindungi kami. Kami datang kepadamu melalui ibadah keluarga pada malam hari ini. Kami mohon kepadamu agar firman Tuhan yang diperdengarkan kepada kami malam ini semakin mengarahkan kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Ampunilah dosa-dosa kami dan jadikanlah hidup kami kemuliaan bagi nama-Mu. Inilah doa kami dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan Mazmur pada malam hari ini terambil di dalam Mazmur 84 ayat 2 sampai dengan ayatnya yang kelima. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya. Pada mezbah-mezbah-Mu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Yesus lewat rumahku yang membanggakan.
Jemaat terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Untuk itu mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami akan membaca kebenaran firman-Mu di dalam Alkitab. Kami akan merenungkan dalam pemberitaan firman Tuhan. Kami mohon tuntunan dan terangilah hati kami, agar kami mengerti kehendak-Mu dan dimampukan untuk melakukan dalam kehidupan beriman kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Jemaat, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Ibrani 12 ayat 12 sampai dengan 16 yang menyatakan, sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kembali kita menikmati firman Tuhan pada ibadah keluarga malam hari ini di minggu ke-21 sesudah Pentakosta. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, nasihat dan keteladanan dibutuhkan orang untuk bisa bersikap dengan benar di dalam kehidupannya. Penulis surat kepada orang Ibrani ini menjadikan iman sebagai dasar penting dalam menjalani kehidupan. Pada satu sisi surat ini ditulis untuk orang-orang yang sudah menerima Kristus. Di sisi lain, keteladanan iman dari orang-orang dalam perjanjian lama juga menjadi acuan penting bagi penulis. Namun demikian, dalam pasal bacaan kita malam ini, pusat keteladanan itu adalah Yesus itu sendiri. Pusat ini nyata melalui pernyataan penulis dalam Ibrani 12 ayat 2 sampai dengan 3. Jadi tampaknya penulis menggunakan pendekatan perjanjian lama dengan tetap berpusat pada Yesus Kristus. Penulis ingin memberikan nasihat dan penguatan kepada orang-orang yang menerima suratnya. Jemaat terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan kita malam ini juga memberi kesan ada pergumulan yang dihadapi para pembaca surat, yang mendorong mereka harus menunjukkan sikap sebagai pengikut Kristus. Ajakan untuk tetap mengedepankan damai dan hidup yang kudus memperlihatkan bahwa persoalan umat ini adalah tentang mempertahankan nilai serta keteladanan Kristus dalam hidup mereka bersama dengan orang lain. Sepertinya mereka mengalami situasi yang tidak mudah, yang bisa saja menimbulkan kebencian dan sikap hidup yang
Dalam ayat 15 di sana dikatakan, pembacaan kita malam ini disebutkan dengan tumbuh akar pahit yang bisa menjadikan penyebab kerusuhan. Sikap-sikap semacam ini menurut penulis surat Ibrani hanya akan berdampak pada hilangnya kesempatan seseorang untuk mendapatkan apa yang akan diberikan kepadanya. Dalam pembacaan kita pada malam ini, di ayat 12 dikatakan, sebab itu kuatkanlah tangan dan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Teks ini memiliki kesamaan dengan Yesaya 35 ayat 3. Dalam Yesaya konteksnya adalah penguatan terhadap orang-orang di pembuangan yang kehilangan harapan. Mereka merasa hidupnya hanya sebagai orang buangan atau bangsa yang tertindas. Semua orang punya kelemahan, tidak ada orang yang sempurna 100%. Tidak peduli sehebat, setangguh, sekuat atau sepintar apapun kita pasti punya kelemahan masing-masing. Tidak masalah apabila kelemahan kita tidak membawa hal-hal negatif atau merusak, dan tentu kita tidak boleh juga tamak ingin memiliki kesemuanya. Tapi ketika ada kelemahan yang bisa dimanfaatkan orang lain sehingga merugikan kita, itu tentu tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Atau seandainya ada kelemahan yang membuat talenta-talenta yang sudah dikaruniakan Tuhan menjadi terjepit dan tidak bisa berkembang. Misalnya, Anda dikaruniai bakat menyanyi dengan suara yang indah, tapi rasa malu Anda menghadapi orang lain membuat Anda membiarkan bakat itu tertimbun begitu saja dan tidak pernah dipergunakan, apalagi diasah hingga matang. Membiarkan kelemahan yang merugikan untuk terus berada dalam diri kita bukanlah sebuah pilihan yang bijaksana. Kelemahan memang merupakan bagian dari hidup setiap orang, tapi itu bukanlah sesuatu yang tidak bisa kita perbaiki. Ada kalanya kita harus melalui proses terlebih dahulu agar bisa menjadi lebih kuat dan lebih dewasa, termasuk dalam hal keimanan kita. Bapak Ibu jemaat terkasih, dalam Alkitab dikatakan sebab mereka mendidik kita di dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Ibrani 12 ayat 10. Kata mereka di sini dimaksudkan sebagai orang tua. Pendisiplinan tentu tidak enak rasanya, tetapi semua itu bisa mematangkan kita. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Bapak Ibu jemaat terkasih, yang menarik perhatikanlah sebagaimana penulis Ibrani kemudian mengaitkannya dengan memperkuat diri. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok. Dari ayat ini kita bisa lihat bahwa kita tidak boleh membiarkan diri kita lemah dan goyah. Membiarkan itu semua bercokol dalam diri kita. Harus sadar bahwa si jahat akan terus mencari kesempatan untuk merusak hati dan pikiran kita. Iblis akan berpesta pora melihat celah masuk lewat kelemahan yang kita biarkan bercokol di dalam kita. Bukan saja iblis, tapi orang-orang yang jahat pun bisa memanipulasi kita, memanfaatkan diri kita demi keuntungan mereka apabila kita lemah. Karena itu adalah penting bagi kita untuk mengatasi kelemahan dan memperkuat diri seperti yang sudah disampaikan lewat firman Tuhan ini.
Jemaat terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selanjutnya lihatlah firman Tuhan yang berkata bahwa orang yang menyerah dan memilih untuk terus terperangkap dalam keadaan lemah dan pincang tidaklah berkenan di hadapan Tuhan. Ya, di sana dikatakan di ayat 14, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Lalu dikatakan juga pada Ibrani 10 ayat 38, penulis Ibrani mau mengingatkan bahwa sebagai anak-anak Tuhan, kita seharusnya berada dalam posisi yang penuh ketekunan dan ketaatan sebagai orang-orang percaya sehingga memperoleh keselamatan. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, perhatikan bahwa titik-titik lemah kita bisa menjadi awal kehancuran yang akan menjauhkan kita dari keselamatan. Oleh karena itu, kita harus memperhatikan dan terus mengatasi kelemahan-kelemahan dalam diri kita, sehingga segala sesuatu yang sudah direncanakan Tuhan dan Dia janjikan tidak gagal kita peroleh. Rajin-rajinlah mendengar firman Tuhan, rajinlah berdoa, dekatkan diri kepada Tuhan. Teruslah mengucap syukur dan fokuskan pandangan senantiasa hanya kepadanya. Itu akan membuat kita tidak gampang jatuh dan mampu mengatasi lemah dan goyah. Dalam Mazmur 16 ayat 8, Daud telah juga menyatakan kunci mengatasi kelemahannya. Di sana dikatakan, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Jangan lupa bahwa kita bukan didesain Tuhan untuk sendirian. Kita butuh sahabat-sahabat yang bisa saling mengingatkan dan menguatkan, terlebih di saat kita lemah. Karena firman Tuhan juga sudah mengingatkan kita untuk saling support satu sama lain. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ayat 14 dikatakan di sana, menjadi kudus berarti terpisah dari dosa dan dikhususkan bagi Allah. Itu berarti hidup dekat kepada Allah, menjadi seperti Dia dan mencari kehadiran, kebenaran dan persekutuannya dengan sepenuh hati. Kekudusan merupakan prioritas utama Allah bagi para pengikutnya. Jemaat terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ayat 15 di sana juga dikatakan, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Akar yang pahit ini menunjuk kepada jiwa yang dengan sikap yang ditandai oleh kebencian dan kemarahan yang mendalam. Di dalam ayat ini yang dimaksudkan mungkin adalah sikap dendam yang hebat terhadap didikan Tuhan sebagai ganti dari kepatuhan yang rendah hati terhadap kehendaknya bagi kehidupan kita. Sikap kepahitan mungkin juga ditujukan kepada orang-orang tertentu di dalam gereja. Sikap seperti ini akan juga dapat mencemarkan orang bersangkutan. Maksudnya dapat menjadikannya dia tidak layak menghampiri Allah dalam doa. Kepahitan di kalangan orang percaya dapat menyebar dan mencemarkan banyak orang, dan sambil menghancurkan kekudusan yang tampaknya tak seorang pun dapat melihat Allah. Ayat 14 dalam pembacaan kita. Bapak Ibu jemaat terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Ibrani 12 ini mau mengatakan secara global adalah
perlombaan iman yang sedang berlangsung di antara kehidupan kita saat ini. Ini yang harus kita sadari, bahwa sejak kita ada menjadi bayi rohani, Tuhan langsung memproses kita untuk kita bertumbuh terus menjadi dewasa secara rohani. Jemaat terkasih, dalam ayat 16 di sini dikatakan memberi kesan peringatan agar orang tidak menunjukkan hidup yang bertentangan dengan kekudusan. Jadi kalau tadi kita sudah baca ayat 14, nah ayat 16 penekanannya di sana. Orang percaya diingatkan untuk tidak melakukan tindakan yang tak bermoral atau melakukan hal yang bukan sepatutnya dilakukan. Kata cabul atau tidak bermoral diterjemahkan dari kata Yunani pomas yang memiliki kemiripan dengan kata porno dalam bahasa Indonesia. Kata tersebut menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia juga memiliki makna serupa. Jadi perbuatan Esau menjual hak kesulungan dianggap sebagai tindakan yang tidak patut. Tindakan yang dalam tradisi Israel dianggap merendahkan Tuhan, juga buah sulung mendapat arti penting di mata Tuhan. Dengan menjual hak kesulungan demi mendapatkan semangkuk kacang merah, dia melakukan tindakan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Dalam bahasa penulis surat Ibrani, hidupnya adalah hidup yang profan atau duniawi, yang hanya mencari pemuasan diri sendiri atau keinginan hati, bukan menjaga dan melakukan kehendak Tuhan, mempertahankan hak kesulungannya. Sedangkan di ayat 17 itu juga sebagai penekanan untuk ayat 15. Menekankan bahwa dari tindakan Esau menjual hak kesulungannya, Esau tidak bisa mendapatkan kembali hak kesulungannya, meskipun dia menangis dan berusaha memperbaiki kesalahannya. Ayat 17 ini menjadi pesan yang berhubungan dengan ayat 15. Maksudnya jangan sampai seorang menjauhkan diri dari kasih karunia Tuhan kalau seseorang melakukan tindakan tidak bermoral dan hal-hal duniawi. Ini adalah dipertentangkan oleh Tuhan. Bapak Ibu jemaat terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, nasihat dan keteladanan yang kita baca saat ini di surat Ibrani pasalnya 12 mau mengingatkan kita, juga mau menguatkan kita. Hendaknya kita selalu senantiasa ada dalam genggaman tangan Tuhan. Apa yang kita lakukan dengan iman, kita akan menentukan bagaimana keadaan akan terjadi dengan kita sendiri. Kita diinstruksikan untuk berjalan dengan iman dan tidak dengan mata lahiriah. Jemaat terkasih, saat ini juga kita diperhadapkan atau diingatkan untuk tetap selalu dan senantiasa mengandalkan kasih sayang Tuhan, mengandalkan berkat-berkat-Nya yang selalu ada dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tanggung jawab kita untuk menguatkan iman kita secara pribadi, kita harus tetap mendekatkan diri. Kita harus jangan gagal untuk dapat menggunakan semua instrumen kehidupan kita. Kita harus tetap ada dalam track yang sudah dibuat oleh Tuhan. Jalan kebenaran itu adalah Kristus itu sendiri. Jika kita gagal menggunakan atau mengoperasikan iman yang telah Tuhan berikan dan berjalan di dalamnya, maka itu tidak akan menghasilkan manfaat. Dan karena iman adalah tindakan, bukan posisi. Jangan terus duduk, tetapi bangkit. Dan kemudian berjalanlah, bangun dan angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Ungkapan 2 Timotius 1 ayat 7 juga mau mengatakan begini, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Kiranya kasih karunia Tuhan selalu menyertai kita, dan selalu menguatkan kita dalam kehidupan kita di masa pandemik ini. Jemaat terkasih,
Marilah kita tetap mengingat akan kasih Kristus, kasih karunia Tuhan yang selalu ada dalam kehidupan kita, dan kita tetap pergunakan itu dengan sebaik-baiknya. Kiranya kita tidak boleh gagal dalam hal menjalankan kasih karunia Tuhan. Jangan sampai gagal kita menjalankan perintah-perintahnya. Dan Tuhan mengharapkan, atau Allah mengharapkan dalam Kristus Yesus dapat menjalankan itu dengan lebih baik ke depan. Kiranya firman Tuhan malam hari ini dapat menguatkan kita dan dapat menjalankan kehidupan kita lebih baik ke depan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari jemaat terkasih, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, Bapa Maha Kudus, Allah Maha Kasih, terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada malam hari yang indah ini, di mana Tuhan kembali kumpulkan kami, anak-anak-Mu, untuk dapat kembali bersekutu bersama-sama di rumah kami masing-masing. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu, terima kasih atas tuntunan tangan pengasihan Tuhan sepanjang pagi hingga malam hari ini. Dan Tuhan telah memberikan begitu banyak kekuatan bagi kami untuk dapat datang kembali bersama-sama, memuji, membesarkan nama Tuhan, serta mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa untuk malam hari yang indah ini, di mana Tuhan kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami telah dikuatkan oleh firman-Mu, dan biarlah firman-Mu boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, dan boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa. Pada malam hari yang indah ini juga kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, dan terlebih khusus juga kami berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Tuhan berkati para pemimpin bangsa kami, dari yang teratas sampai dengan terendah. Tuhan berkati Bapak Presiden serta Wakil, juga para Menteri yang saat ini sedang melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan lebih baik lagi. Tolonglah anak-anak Tuhan juga yang mungkin ada di tengah-tengah kehidupan pemerintahan bangsa kami. Tuhan berkati segala bentuk program-program yang saat ini sudah berjalan. Dan bahkan dalam masa pandemi ini, Tuhan, Engkau menolong bangsa kami. Engkau mau menjamah semua kalangan kehidupan kami, di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan, kami rindu akan segala bentuk perubahan-perubahan yang akan terjadi di dalam bulan-bulan yang akan datang. Tuhan, kami tidak mengetahui apa yang akan terjadi berikutnya. Tapi Bapa, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Saat ini juga kami ingin berdoa bagi gereja-gereja-Mu yang ada di seluruh dunia. Terlebih khusus Tuhan, kami berdoa untuk gereja-Mu yang ada di Indonesia. Dan secara khusus hamba berdoa untuk gereja Torsina. Bapa, dalam masa pandemik ini kami dapat melakukan pembinaan, bahkan mungkin
hal-hal yang lain yang bersifat beribadahan, Tuhan tolong kami masih melakukan hal itu di rumah kami masing-masing. Untuk itu biarlah kasih sayang Tuhan selalu tetap menyatakan dalam kehidupan kami, dinyatakan dalam segala tingkah kehidupan kami, dan Tuhan tolong kami. Bapa, kami berdoa untuk jemaat-jemaat yang ada di sektor 1 sampai dengan sektor 6 malam hari ini yang sedang berkumpul untuk dapat mengikuti ibadah keluarga malam ini. Tuhan, terima kasih Engkau telah memberikan yang terbaik. Engkau juga yang selalu menjaga dan memelihara kehidupan kami. Kami juga mau menyerahkan saudara-saudara kami yang dalam hal ini mengalami kelemahan tubuh. Tuhan, kami berserah kepadamu. Berikan kami kekuatan, berikan kami kesehatan kembali, agar kami boleh selalu dan senantiasa mengandalkan Engkau. Kasih sayang Tuhan yang selalu ada dalam kehidupan kami. Berkat-Mu, kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang selalu ada di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan itu, dan semuanya boleh Tuhan atur dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan diri kami, Bapa, berserah karena Tuhan yang selalu ada dalam kehidupan kami, dan Tuhan yang memiliki kehidupan ini. Terima kasih, Bapa. Akhirnya kami juga mau menyerahkan seluruh kehidupan lansia dari sektor 1 sampai sektor 6. Tuhan juga menjaga dan berkati mereka. Jika mereka sedang sakit, Tuhan juga berkati makanan dan minuman serta obat-obatan yang dimakan dan diperoleh. Biarlah semuanya itu boleh menjadi kekuatan dan dapat memulihkan kembali. Dan Tuhan, kami rindu akan bait-Mu, kami rindu akan firman-Mu, kami rindu akan ungkapan pujian. Ajarkan kami untuk tetap selalu dan senantiasa mengandalkan Engkau di hari-hari ke depan. Terima kasih Bapa. Akhirnya Tuhan, kami menyerahkan seluruh aktivitas kehidupan kami dalam hal melayani jemaat-Mu di sektor 1 sampai dengan sektor 6. Tuhan, mampukan kami terus. Tuhan, jaga kesehatan kami, semua para presbiter yang ada di sektor 1 sampai dengan sektor 6. Mampukan kami Tuhan, para pelayan-Mu, dan kami berdoa juga untuk semua para pelayan komisi serta panitia, juga kami semua yang mengambil bagian dalam peribadahan, bahkan mungkin dalam pelayanan kesaksian yang sudah kami lakukan hingga saat ini. Tuhan, kami rindu akan perubahan-perubahan yang terjadi ke depan. Biarlah Tuhan, waktu Tuhan yang akan terjadi untuk saat ini. Terima kasih Bapa. Akhirnya kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa permohonan kami. Sempurnakanlah hanya di dalam nama Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang adalah juru selamat kami hidup, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara-saudara yang kekasih, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kepadanya, sambil mengingat firman Tuhan dalam Ulangan 16 ayat 16b sampai 17. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekadar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah-Mu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Allah Maha Murah, yang telah menganugerahkan segala perkara di dalam Kristus kepada kami. Engkau yang selalu setia kepada kami dan mengajarkan kami untuk menolong sesama manusia. Jadikanlah persembahan ini berkat bagi orang lain, dan terimalah serta kuduskanlah sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup dan berkat. Amin. Jemaat terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, lakukanlah firman Tuhan yang telah engkau dengar dan jadikan saksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya.